Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita kembali lagi belajar matematika. Materinya tentang sistem koordinat. Apa sih sistem koordinat itu? Nah, jadi pengertian sistem koordinat itu adalah sistem koordinat adalah suatu metode atau cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafik. Ya, seperti gambar di sini ya. Contohnya, nah, selanjutnya, penerapan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih? Nah, jadi teman-teman udah biasa pakai Google Maps kan? Nah, ini adalah contoh sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada yang berwarna merah dikotakin, ini adalah contohnya ya. Dan teman-teman mungkin bisa membacanya setelah atau udah terbiasa bacanya ketika teman-teman buka Google Maps ya. Dan ini sangat ngebantu banget buat teman-teman yang mungkin kesasar ataupun ketika orderan beli sesuatu. Nah, ini kebantu banget sistem koordinat ini ya. Dan selanjutnya selain Google Maps ada apa lagi nih? Ada juga ketika teman-teman bercita-cita sebagai pelaut, teman-teman bisa membaca koordinat pada navigator seperti ini ya. Dan juga untuk teman-teman yang cita-cita menjadi seorang arsitek ya ataupun bekerja di dunia persipilan gitu ya. Nah, teman-teman juga akan menggunakan sistem koordinat ini pada saat membuat perencanaan dalam suatu pembangunan. Oke. Nah, sekarang kita ke koordinat kartesius ya. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk posisi atau letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Oke ya, dan posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal, nih ya, atau di sini ditulisnya sumbu Y dan juga horizontal. Nah, di sini ditulisnya adalah sumbu X ya. Nah, dua garis ini akan bertemu dalam satu titik dan diberi tanda titik nol atau titik asal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi koordinat kartesius yang lebih detail lagi. Pertama, garis horizontal. Nah, tadi garis horizontal itu yang mana? Yang ini nih ya, sumbu X nama lainnya. Nah, bisa disebut juga absis ya. Nah, kalau sumbu X ini ada yang ke kanan, ada juga yang ke kiri. Kalau yang ke kanan itu angka-angkanya positif nih ya, seperti 1 sampai 9. Kalau yang ke kiri itu yang negatif, dari negatif 1 sampai negatif 9 dan seterusnya. Itu bisa aja diperpanjang ya. Nah, sekarang kalau yang vertikalnya nih, yang tegak, ini dinamakan sumbu Y atau ordinat ya. Nah, di sini kalau yang dari 0 ke atas itu bernilai positif dari 1 sampai 6 dan bahkan seterusnya bisa diperpanjang. Kalau yang di bawah 0 itu bernilai negatif dari negatif 1 sampai negatif 6 bahkan bisa diperpanjang juga ya. Nah, dalam sistem koordinat kartesius juga ada cara pembacaannya. Jadi kalau menyebutkan titik koordinat itu sebutkan terlebih dahulu dari garis sumbu X ya atau absis ya. Lalu selanjutnya disebutkan dari sumbu Y atau ordinatnya. Jadi X, Y. Misalnya contohnya kayak gini nih. Titik A ini teman-teman perhatikan X-nya berapa? 8 dan Y-nya adalah 3. Sehingga ditulisnya 8,3 gitu ya. Nah, yang B-nya juga sama, 3,1. Kalau yang C-nya 6, minus 4. Kalau yang D-nya minus 8, minus 5. Yang E-nya minus 4,5 gitu ya. Jadi ingat X-nya dulu ya, baru Y-nya. X-nya dulu, baru Y-nya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari jarak titik terhadap garis sumbu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan dengan titik yang sama kayak tadi, titik A ini nih. Kan tadi 8,3 ya. Nah, sekarang kalau jarak A ini ke garis sumbu X itu berapa langkah? Yaitu sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Lihat aja kotaknya ya. 1, 2, 3. Itu 3 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan ke sumbu Y-nya itu sebanyak 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, sekarang yang sumbu Y-nya yang titik B-nya berapa? 3,1 nih. Nah, berarti artinya apa? Dia jaraknya kalau ke sumbu X itu sebanyak 1 satuan, tapi terhadap sumbu Y sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Gitu ya.
Nah, sekarang kalau yang C, itu teman-teman perhatikan posisinya. Nah, dari titik ini ke sumbu X berapa langkah nih? Yaitu sebanyak 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Dan kalau ke sumbu Y-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu jaraknya ya. Jadi, hanya pengen tahu jarak titik itu terhadap sumbu tertentu. Oke ya. Dan ini contoh yang terakhir, yaitu titik negatif 8, negatif 5, itu jarak satuannya ke sumbu X itu berapa dari sini sampai garis ini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, 5 langkah ya. Dan terhadap sumbu Y berapa dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah gitu ya. Itu untuk menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, kalau yang ini berapa? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk titik E-nya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kuadran. Nah, kuadran adalah pembagian daerah berdasarkan letak suatu objek di bidang kartesius. Nah, kuadran itu dibagi 4 bagian. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, kuadran satunya yang mana nih? Nah, kuadran 1 itu ketika X sama Y-nya itu bernilai positif. Nah, ini adalah daerah kuadran 1. Sedangkan kuadran 2 itu yang X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi di sebelah kirinya ya, yang dari kuadran 1. Dan kuadran 3 itu adalah yang kedua-duanya negatif, baik yang X maupun Y-nya ya. Dan yang terakhir, kuadran 4 itu adalah ketika X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, kalau berurutan itu eh, berlawanan arah jarum jam ya. Jadi gini. Nah, gitu ya. Hati-hati ya. Kalau jangan sampai ketukar. Kuadran 2-nya ada di sini, bukan di bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita coba dengan contoh-contoh beberapa soal. Mungkin hanya 3 soal saja. Nanti 3 soal berikutnya teman-teman coba sendiri ya. Soal pertama, pada kuadran berapa letak gunung? Nah, teman-teman silakan cari yang gambarnya gunung. Oh, di sini. Tadi kita udah belajar kuadran kan? Nah, daerah sini yaitu merupakan kuadran 1. Oke ya. Nah, bagaimana dengan koordinat dari buah apel? Nah, teman-teman temukan buah apel di sini. Lihat, kalau cara membacanya ingat dari X, Y. X-nya berapa? X-nya adalah minus 7, Y-nya adalah 3. Berarti minus 7,3. Oke. Nah, sekarang koordinat negatif 1,6 adalah posisi dari titik negatif 1 itu X-nya, Y-nya adalah 6. Berarti negatif 1 ke kiri, 6-nya ke atas. Oh, berarti adalah ini koordinat titik semangka. Gitu ya. Nah, untuk 3 soal berikutnya, teman-teman silakan coba jawab di kolom komentar. Oke ya. Semoga dapat dipahami untuk materi hari ini. Semangat belajarnya dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.